wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati bersama Ustaz Fuad Ansori selaku Ketua Umum SIP, Ustaz Syahroni selaku sebagai guru kita pada ngaji pagi hari ini dalam rangka program ngaji online yang diadakan oleh Syarikat Islam Politik setiap Ahad kedua dan keempat setiap bulannya, serta para peserta ngaji online pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ngaji online pagi hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagai pengantar seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Fuad dulu, ini adalah ngaji online yang ke-8 ya. Yang ke-1 sampai 6 saya ngikuti itu surat Al-Maidah. Kemudian yang ke-7 An-Nisa, yang ke-8 ini An-Nisa ayat 135 sampai 147. Ya, saya sementara ini menggantikan Ustaz Fuad, Ustaz Fuad itu repot ya. Jadi mudah-mudahan kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, terutama dari sisi kepemimpinan di tengah masyarakat rural dari ayat yang akan dibacakan oleh Ustaz Syahroni dengan artinya sekalian, kemudian nanti dijelaskan juga mungkin ada penjelasan yang terkait hadis atau penjelasan yang lain yang terkait dengan bahasa Arabnya, gitu ya, nahu sorofnya atau bagaimana. Bapak dan Ibu seluruh peserta pada pagi hari ini, mudah-mudahan ini apapun bunyinya kan Al-Quran adalah petunjuk ya. Jadi harus kita yakini dengan benar bahwa di dalam Al-Quran itu petunjuk udah linnas yang mana petunjuk buat manusia. Bukan hanya untuk manusia yang mukmin atau manusia yang muslim, tapi untuk seluruh umat manusia. Maka kita harus meyakini kebenaran dari Al-Quran itu. Terlebih kita sebagai umat muslim. Jadi sangat naif sekali kalau kita sebagai umat muslim tidak meyakini apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Nanti Ustaz Syahroni nanti akan membacakan ayatnya, kemudian akan mengartikannya. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan membacakan surah An-Nisa ayat yang ke 136 sampai 147 ya. Saya bacakan dahulu, baru berikutnya lagi nanti akan kita bahas dari sisi maknanya atau mungkin dari sisi tafsirannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. 135 ya, maaf 135. Ya 135 Ustaz. 135 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin yakun ghaniyan aw fakiran fallahu awla bihima فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا
يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يذلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
Subhanallahul azim. Alhamdulillah kemarin sudah kita terjemahkan, sudah kita kasih makna untuk yang surah An-Nisa-nya ayat 135. Sebagaimana Allah nyatakan di sini di 135 bahwa Allah memberikan arahan. Allah memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman, kunu qawwamin. Hendaklah kalian semuanya menjadi penegak-penegak. Berarti di sini umat Islam itu harus menjadi pioner, umat Islam harus menjadi pelaku, umat Islam seakan-akan yang umat Islam telah mempunyai berupa pegangan yang sangat istimewa berupa Al-Quran, berarti umat Islam harus menjadi pelaku-pelaku sejarah. Bukan hanya sekedar sebagai objek, harus menjadi subjek di mana saja dia berada. Dalam posisi berarti yang harus amat sangat menentukan terhadap mungkin pelaku-pelaku di mana saja berada. Apakah mungkin di lingkup perusahaan atau di kantor, terutama di sini berkaitan dengan masalah negara, berkaitan dengan kemasyarakatan, apalagi dalam lingkup dunia. Sehingga umat Islam harus menjadi terus berjuang untuk bisa menjalankannya. Motivasi yang luar biasa, orang-orang iman yang di belakangnya dibackingi dalam tanda petik oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kitab yang sangat istimewa, petunjuk untuk sukses di dunia wal akhirah. Terus kita harus berjuang menata diri kita, harus pede, percaya diri bahwa Allah akan senantiasa menolong kita. Nah, oleh karena itulah untuk menguatkan semua menjadi pelaku-pelaku sejarah sebagai subjek-subjek di mana saja kita berada, untuk mengatur masyarakat, mengatur ekonomi, mengatur dunia, maka Allah memberikan komitmen menguatkan kembali ya ayyuhalladzina amanu pada ayat 136. Ya, saya tampilkan ini ya 136. Jadi yang ada di surah An-Nisa 136. Nah ini ya. Di 136 Allah memberikan keterangan di sini ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Berarti yang dipanggil ini adalah orang-orang yang beriman. Kalau melanjutkan dari ayat 135, berarti orang-orang beriman mungkin termasuk yang sudah menduduki pos-pos tertentu tadi, atau juga bisa di sini yang sifatnya umum. Orang-orang yang sudah menduduki pos-pos yang tadi dijelaskan di dalam ayat 135 tadi, maka diharapkan, atau yang umum tadi diharapkan apa? Aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Hendaklah kalian semuanya orang-orang yang beriman tadi, yang sudah kalian semuanya mendapatkan posisi diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, maka apa? Aminu, berimanlah kalian semuanya kepada Allah, wa rasulihi, dan juga kepada rasulnya, wal kitab, juga kepada kitab. Kitab yang apa? Alladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl. Yaitu berpegang pada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Allah oleh Allah kepada rasulnya, yakni kepada Nabi Muhammad SAW, dan kitab yang diturunkan sebelumnya yang masih menjadi pedoman umat Islam yang ada tercantum di dalam Al-Quran Al-Karim. Lalu peran Allah ada dua. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tadi aminu, berimanlah. Setelah beriman, wa may yakfur. Wa may yakfur.
maka barang siapa yang mengkufuri. Jadi barang siapa yang mengkufuri. Berarti artinya tadi awalnya sudah beriman, terus kemudian dia berbalik kufur. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang balik pengkufuran ini, para mufassir memberikan keterangan di sini ya, untuk masalah yang surah An-Nisa ayat 136-nya di sini. Ya, ini. Saya ambilkan di beberapa tafsirnya, ada tafsir Al-Tabari, ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir Zatul Masir yang saya kumpulkan di sini, beberapa tafsir. Salah satunya yang berikan keterangan adalah, hai orang-orang yang beriman. Tadi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, aminu, berimanlah kalian semuanya, artinya adalah dawamu. Dawamu artinya adalah dawam. Dawam itu berarti terus-meneruslah, langgengkanlah, abadikanlah alama antum alaihi, yang kalian semuanya itu sudah beriman kepada Allah, yakin adanya hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, apakah hubungannya ketika kepada Allah hablum minallah maupun hablum minan nas, minat tasdiqi al-jazim, yakni dengan pembenaran yang kokoh. Jadi jangan sampai istilahnya ketika kita ini menjabat, begitu menjabat karena saking sibuknya lali sholati, karena saking sibuknya lali sholat jamaahnya, karena saking sibuknya lupa sedekahnya, karena saking sibuknya lupa taklim dan ngajinya, karena saking sibuknya lupa untuk sholat malamnya. Inilah yang banyak terjadi. Bahwa di antara kita ini, kenapa dia aktif ke masjid, sholat jamaahnya bagus, taklimnya bagus, lagi kena PHK. Nah gitu ya. Lagi dalam posisi tidak ada pekerjaan. Begitu menjabat sesuatu pekerjaan yang sebenarnya penting, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau kebiasaan Anda terus taklim, kebiasaan Anda tetap memegang kokoh tentang masalah Islam, ngajinya, silaturahminya, terus harus didawamkan. Makanya sekali lagi kita saksikan kadang-kadang banyak di antara kita, ya mungkin teman kita sendiri begitu nggak ngaji. Kenapa? Sibuk di tempat ini. Nah, gitu ya. Jadi Allah peringatkan jangan begitu. Nah, gitu ya. Dawamu. Terus langgengkan. Ketika kamu dalam posisi nggak punya jabatan terus harus dilakukan keistiqomahan dalam rangka sholat malamnya, sholat wajibnya, terus ngajinya, terus silaturahimnya harus tetap. Nah ini di dalam tafsir Muyassar menjelaskan begitu. Nah gitu ya. Kelihatannya berat. Nah gitu ya, berat. Kenapa? Karena di posisi baru biasanya jabatan begitu semakin tinggi, pekerjaan semakin banyak. Akhirnya kadang-kadang lupa dengan orang tuanya, lupa dengan ngajinya, lupa dengan sholatnya. Nah, gitu ya. Ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Ya, lalu bagaimana? Nah, ini di dalam tafsir berikutnya lagi. Nah, di dalam tafsir berikutnya lagi, ayat yang menunjukkan tentang ya ayyuhalladzina amanu aminu. Nah, gitu ya. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian semuanya. Ini ada di dalam tafsir yang lain menjelaskan bahwa takmilal kamil, sempurnakanlah keimanan kamu, terus kamu sempurnakan keimanan kamu walaupun kamu pekerjaannya tambah. Ya, walaupun pekerjaan kamu semakin banyak, tapi keimanan kamu kepada Allah terus lakukan. Ya, terus lakukan. Watakrirohu, dan ketetapan Anda untuk yakin Islam adalah jalan satu-satunya untuk mengarahkan kesuksesan fid dunya wal akhirah. Watasbitahu, demikian pula untuk mengokohkannya, wal istimror alaihi, dan terus-menerus untuk melakukan tidak terputus-putus. Jadi Islam bukanlah ajaran, Quran bukanlah sebuah kitab yang hanya sekedar untuk kendaraan. Begitu sudah mendapatkan idenya, cita-citanya,
melakukan sesuatu, kan banyak di antara kita ingin untuk menduduki kursi DPR MPR, ini yang terjadi. Di mana saja ada pengajian datang, di mana saja pengajian datang, di mana saja pengajian datang dia. Wah, dalam rangka untuk promosi. Nah, gitu ya. Begitu sudah menduduki kursi DPR MPR, lupa ternyata pengajian tadi sudah nggak didatangi, hanya untuk alat saja. Masjid-masjid didatangi. Nah, begitu ya. Di mana di situ ada perkumpulan-kumpulan didatangi semuanya. Tetapi begitu selesai mendapatkan jabatan itu, tidak. Allah mengajarkan kepada kita, jangan begitu kamu. Jangan begitu. Keimanan kamu, taklim kamu, istiqomah kamu untuk memasuki di dalam masjid-masjid Allah, terus langgengkan. Walaupun kamu sekarang menjadi orang-orang yang mungkin subjek-subjek pelaku-pelaku di dalam mungkin lingkup mana saja lembaga yang didudukinya. Kama yaqulu al-mu'min. Hal ini dijelaskan sebagaimana orang-orang mukmin kita semuanya yang di dalam sholat kita itu senantiasa mengucapkan kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, fi'il amr, ya, fi'il amr artinya adalah berikanlah kami hidayah. Nah, berikanlah kami hidayah. Berapa kali kita mengucapkan berilah kami hidayah, berikanlah kami hidayah. Terus kita minta hidayah. Lalu kalau seandainya ada orang yang nyeletuk, ente ini, gitu ya, kamu ini tiap hari minta petunjuk. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua itu sudah jelas. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Quran itu kitab yang sudah sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kelemahan di dalamnya, tidak perlu direvisi, sudah komplit, istilahnya begitu. Lah kok masih minta hidayah lagi, minta petunjuk lagi? Apa maksud kamu? Nah, di sini ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Loh, jalan yang lurus itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Kenapa kita harus minta petunjuk lagi? Nah, sehingga ini di dalam tafsir juga dijelaskan maksud daripada minta petunjuk itu. Satu, dulana. Ya Allah, memang Quran itu sudah ada di tanganku. Quran sudah ada di hadapanku. Mungkin kami sudah membacanya khatam berkali-kali. Tetapi tunjukkanlah kami ini dalam menjalankan Quran itu belum seperti sempurna seperti Rasulullah. Ya Allah, dulana, tunjukkanlah. Makanya Rasulullah menganjurkan di bulan suci Ramadan ini, tadarus itu sebenarnya dari kata-kata darosa, artinya belajar. Tempat belajar namanya madrasah. Orang yang mengajar namanya mudarris. Nah, tadarus berarti artinya apa? Membaca satu ayat, dipahami, diteliti, apa maksud daripada ayat ini? Ada perintah, sudahkah kita menjalankan? Dibaca lagi, ada larangan, sudahkah kita meninggalkan? Ada ayat lagi tentang ibroh, sudahkah kita mengambil ibroh dari ini? Begitu seharusnya tadarus. Bukan kekhatamannya. Ya, memang Rasulullah menganjurkan motivasi orang untuk cinta kepada Al-Quran itu walaupun membaca satu huruf sudah mendapatkan kebaikan 10 kali kebaikan satu hurufnya. Itu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan jauh lebih dari itu. Nah, gitu ya, jauh lebih dari itu. Lalu kalau begitu Quran itu fungsinya untuk apa? Nah, gitu ya. Nah, sehingga inilah Quran fungsinya kita baca. Bukan hanya sekedar kita baca khatam berapa kali, satu kali. Tetapi begitu ditanya, kamu mendapatkan informasi apa dari apa yang kamu baca? Nah, gitu ya. Inilah yang selama ini mungkin kita perlu perbaikan umat Islam ya di beberapa masjid. Mereka masih beranggapan bahwa tadarus yang disunnahkan dianjurkan oleh Rasulullah itu yang penting pokoknya mojo. Nah, kembali lagi ke sini tadi ya.
Jadi maksud daripada Allah mengatakan tadi ihdinas siratal mustaqim itu tunjukkanlah kami, wa arsyidna, bimbing kami bagaimana kami bisa menjalankannya. Kalau salah mungkin kami bagaimana cara bisa benar, kalau kami kurang bagaimana lebih sempurna, kalau kami belum melakukan bagaimana kami melakukan, karena la haula wala quwata illa billah. Dilanjutkan lagi dengan wa wafiqna ila thoriqil mustaqim, dan berikanlah kami taufik, berikanlah kami kemudahan-kemudahan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Engkau. Karena banyak di antara kita baca ayat Al-Quran, wah sulit ini rasanya dilakukan. Nah, Allah semoga aja memberikan kepada kita semuanya petunjuk. Ini yang terakhir. Wasabbitna alaihi hatta nalqaka. Dan kokohkanlah kami ya Allah dalam kondisi apa saja. Kalau kami sudah terbiasa untuk sholat jamaah, kami sudah terbiasa sholat Jumat, kami kalau biasa untuk sholat tahajud kami, kalau kami sudah terbiasa untuk hadir dalam taklim, ya Allah kokohkanlah kami untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, jangan sampai ketika kita ngurusi dunia, akhirnya kita melupakan urusan yang dimana sungguh itu untuk menyempurnakan keislaman kita. Betapa banyak sejarah-sejarah dulu sebelum zaman seperti ini, begitu getolnya dia menjadi aktivis Islam, gitu ya, ngajinya, dakwahnya, semuanya sungguh luar biasa. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi malah justru begitu menjabat dia akhirnya lupa, gitu ya, lupa dengan keislaman, keistiqomahan yang sebelumnya tadi. Nah, inilah yang perlu kita khawatirkan, gitu ya, perlu kita khawatirkan apabila dikaitkan dengan tadi ayat yang ke-135. Ketika kalian semuanya tadi menjabat, ketika kalian semuanya mendapatkan posisi, dalam posisi kalian semuanya menjadi orang yang sibuk, kokohkanlah kamu semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Allah mensitir dalam berikutnya lagi, seakan-akan wa may yakfur. Nah, gitu ya. Wa may yakfur. Artinya apa? Artinya ini bahwa wa may yakfur itu berarti kita mempunyai potensi-potensi untuk kita semuanya ini. Potensi untuk apa? Potensi untuk berbuat kufur itu ada. Ya, makanya potensi untuk berbuat kufur itu orang ini ada nanti. Nah, jadi potensi untuk berbuat kufur. Makanya Allah mengatakan wa may yakfur, barang siapa yang berbuat kekufuran. Jadi barang siapa yang berbuat kekufuran billahi kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitabnya, wa rusulihi dan rasulnya. Berarti potensi orang yang sudah beriman itu suatu saat nanti akan kufur. Melihat dari ayatnya, satu ayat yang di situ ada berimanlah kalian semuanya, ketika beriman hati-hati kamu. Nah, gitu ya. Jangan sampai karena kamu pekerjaan kamu, akhirnya kamu lupa ibadah kamu gini, sehingga kamu menjadi orang kufur. Nah, ini Masya Allah peringatan yang sungguh luar biasa. Kalau kita akan menjadi orang yang seperti itu, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Faqad dalla dhalalan ba'ida. Maka sungguh kita semuanya nanti akan menuju kepada kesesatan yang sungguh amat sangat jauh sekali. Nah, oleh karena itulah di sini ayyuhal hadirun rahimakumullah, perlu kita memahami memang ada beberapa lafaz di sini ya, tentang masalah kekufuran itu, karena ini kaitannya dengan masalah kekufuran ya. Nah, ada di sini di dalam tafsir ini saya ini ya di layar ada di dalam tafsir yakni Ma'alimut Tanzil dikarang oleh Imam Baghawi yang menjelaskan bahwa orang kafir itu ada 4 macam ini, ada 4 macam. Kafir yang betul-betul kafir ingkar. Artinya kafir ingkar ini apa? Kafir ingkar itu adalah kekafiran yang tidak mengenal Allah dan tidak mengakui sama sekali. Jadi kafir ingkar atau kufur yang sesungguhnya adalah orang kafir yang dia itu tidak mengenal Allah dan tidak mengakuinya sama sekali. Dunia ini ada ya dari semenjak zaman dahulu begitu. Nah, gitu ya. Matahari itu ya terbit dari timur, tenggelam di barat.
tumbuh-tumbuhan itu ya mesti tumbuhnya begitu. Kalau nggak ada air ya nggak bisa tumbuh. Nah, gitu ya. Adanya alam ini ya teori macam-macam itu banyak. Ya begitulah. Nanti kalau hancur ya biasa. Memang itu sesuatu mesti ada masanya. Sama sekali orang ini tidak mau mengenal Allah, tidak mengerti tentang apa namanya itu keberadaan Allah. Nah, itu berarti namanya kufur kafir ingkar. Ini yang pertama. Kelihatannya kalau kafir yang pertama ini tidak masuk di ayat yang 136. Nah, sekarang yang kedua. Ada kafir juhud. Nah, kufur juhud adalah kekafiran orang yang mengenal Allah. Jadi kekafiran orang yang mengenal Allah, dia kenal dengan Allah, dengan batinnya. Tetapi tidak mau mengikrarkan melalui lisannya. Jadi tidak mau mengikrarkan melalui lisannya. Mereka yang masuk dalam kategori kufur ini adalah iblis dan sebagian orang Yahudi Madinah yang mana Rasulullah Nabi Muhammad SAW lalu mengingkarinya seperti keterangan yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Nah, ada lagi kekufuran di sini adalah kufur yang keempat, kafir inat. Kafir inat adalah kekafiran orang yang mengenal Allah dengan batinnya mengakuinya secara lisan, tetapi enggan memeluk agamanya. Jadi dia bukan Islam dia. Mereka yang masuk dalam kategori kufur ini adalah salah satunya adalah Abu Thalib. Dia nggak mau masuk Islam. Ini yang ketiga. Nah, sedangkan yang keempat, kufur atau kafir nifak. Kufur nifak ini berarti kekafiran orang-orang yang mengikrarkan Islam secara lisan. Jadi mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim, nah begitu ya. KTP-nya juga Islam, tetapi batinnya sebenarnya tidak mengakuinya. Mereka yang masuk kategori kufur ini adalah sebagian kaum Yahudi Madinah, seperti keterangan dalam surat Al-Baqarah dan 8 dan selanjutnya. Nah, ini yang keempat, kufur nifak. Nah, gitu ya. Nah, jadi itulah macam-macam kekufuran yang kufur-kufur itu yang menyebabkan pelaku-pelakunya nanti akan menjadi orang-orang yang masih tetap menjadi Islam atau tidak. Atau ada beberapa juga yang berikan keterangan di sini, nah, begitu ya. Ada kufur ateis. Kufur ateis itu adalah kufur yang betul-betul pelakunya dia tidak mau kenal Allah dengan kitab Rasul, enggak. Nah, gitu ya. Yang kedua adalah kufur syirik. Kufur ini adalah orang Arab zaman jahiliyah yang mengakui adanya Tuhan, adanya yang menciptakan langit, tetapi mereka masih juga menyembah kepada berhala. Itu namanya kufur syirik. Ada lagi kufur ahli kitab. Nah, gitu ya. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, jelas dia. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi. Kufur dari ahli kitab. Yang berikutnya lagi kufur orang murtad. Para ulama sepakat bahwa bentuk kekufuran paling buruk adalah kemurtadan, yaitu keluarnya seseorang dari Islam setelah mendapatkan petunjuk dari Allah. Kufur setelah Islam adalah lebih buruk daripada kufur yang asli. Nah, ini ya. Ini orangnya kufur, orangnya Islam, iman. Setelah itu kufur lagi dia. Nah, gitu ya. Nah, ini kufur yang sungguh luar biasa ini. Nah, ada lagi kekufuran orang munafik. Ini termasuk kategori kekufuran yang berat. Karena orang munafik hidup dengan dua wajah. Mereka suatu saat mendirikan syiar-syiar Islam, sholat, bayar zakat, tapi hati mereka ingkar terhadap Islam. Maka Allah mengatakan di sini dalam surat An-Nisa 145, 146 ini, nah, gitu ya. Nanti yang insya Allah yang akan kita bahas ya, An-Nisa 145, 146. Ini kekufuran yang betul-betul kekufuran yang betul-betul orang munafik yang sungguh luar biasa. Nah, kembali lagi kepada ayat tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka tabir tentang manusia. Bagaimana manusia itu ternyata liku-liku dalam kehidupannya, mengarungi tentang bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya, bagaimana bisa menjadikan dirinya itu eksis dalam hidup dengan keluarganya, mempunyai pengaruh, perjuangan macam-macam. Ternyata inilah Allah membuka kelemahan-kelemahan kita.
Kita ini bukan seperti kokohnya besi baja yang tidak akan bisa mungkin berubah. Kita juga tidak seperti lemahnya mungkin tumbuh-tumbuhan, rumput atau yang lainnya yang tergantung dari angin dia mengarahkan kemana. Tetapi orang-orang manusia itu bisa imannya kokoh seperti kokohnya baja, dan keimanan kita bisa lentur lembek seperti lembeknya tepung yang kadang bisa berwarna, dibuat warna merah, bisa dibuat warna biru, bisa dicetak bulat, bisa dicetak kotak, bisa dicetak warna-warni. Nah, itulah manusia. Sungguh mengasihkan manusia itu, tetapi Allah di sini karena mengerti tentang kelemahan itulah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini tentang apa yang ada di dalamnya, yakni orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, mereka senantiasa harus untuk menjadikan dirinya istiqomah, perlu terus-menerus untuk ihdinas siratal mustaqim, atau dalam doa Allah masabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kokohkanlah kami agar kami ini menjadi orang-orang yang kokoh. Nah, gitu ya, agar kami ini menjadi orang-orang yang kokoh, yang kuat dalam keimanan kami. Nah, lalu di ayat yang ke-137 inilah Allah mengingatkan kembali, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman, ya, telah beriman. Ini berarti menunjukkan fi'il madhi, telah beriman. Setelah kokoh dia beriman, ternyata summa kafaru, keluar dari iman dia, akhirnya kufur dia. Nah, akhirnya dia kufur. Summa amanu, kemudian dia beriman lagi dia. Nah, setelah beriman lagi, summa kafaru, kemudian dia kufur lagi dia. Summazdadu kufran, kemudian dia tambah kafir. Maka bagi kata Allah Subhanahu wa taala, lam yakunillah, maka bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada untuk apa, liyaghfiralahum, untuk mengampuni kepada mereka, wala liyahdiyahum sabila, dan dia tidak akan pula mendapatkan hidayah datangnya dari Allah, karena Allah hanya dibuat barang permainan saja, Quran hanya dibuat guyonan saja, Nabi Muhammad juga dibuat permainan saja, sesama muslim juga dibuat untuk permainan saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada pertanyaan dari peserta yang lain, apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Sya'roni tadi. Monggo. Kalau tidak ada, saya mau bertanya Ustadz ya. Kalau di arti ayat 140 ya, itu jelas sekali ya bahwa ini kalau, dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang kafir tentunya, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Artinya kalau dalam konteks negara atau perkumpulan gitu ya, kita duduk bersama mereka, percaya kepada mereka selaku pemimpin gitu ya. Tentu kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang munafik, apa begitu ya? Mohon penjelasan. Ini berarti meloncat ke 140 ini. Gitu ya. Iya, iya. Iya ya. Ini kita pembahasan tadi masih kita bagaimana yang sebenarnya kafir, sesungguhnya kafir itu bagaimana. Kita konsentrasi di sini dulu. Baru berikutnya lagi ini yang belum kita jelaskan, munafik yang bagaimana, sehingga nanti untuk menjelaskan ayat 140 nanti bisa sempurna ini. Gitu ya. Ya, Ustaz. 呀呀呀！ Ya.
Ya, mungkin nanti kalau kita menjelaskan tentang kasusnya orang munafik saja ya, mungkin yang akan lebih detail lagi sehingga saya untuk menyimpulkannya ayat 140 nanti bisa sempurna gitu ya. Iya. Nah, nggih. Untuk peserta yang lain mungkin. Iya. Ya, saya. Oke, monggo, Ustaz. Jadi tadi Ustadz tuh menekankan hubungan 135, 136, 137 dengan sangat jelas sekali. Jadi nomor 135-nya itu menyeru kepada orang Islam, kunu qawwamuna bil qisti. Itu adalah perintah itu ya, kunu, jadilah kalian orang-orang yang mempunyai atau menegakkan keadilan. Nah, artinya orang Islam itu disuruh oleh Allah menjadi mereka yang memegang posisi sehingga dia bisa menegakkan keadilan. Artinya memang tadi disampaikan bahwa orang-orang Islam itu didorong oleh Allah untuk menjadi pemimpin di masyarakat pluralnya. Masyarakat plural itu bisa di RT, RW, di perusahaan, di kampus, di mana saja. Didorong orang Islam itu menjadi pemimpin di dalam masyarakat pluralnya. Jadi bukan hanya di perusahaan, tetapi juga di kampung, di kelurahan, dan seterusnya, di negerinya bahkan, di internasional bahkan. Mengapa hanya menjadi pendukung saja? Karena penegak keadilan itu harusnya pada dasarnya mempunyai posisi kepemimpinan. Jadi ujungnya adalah di situ. Tetapi kemudian di 136, kemudian Allah memberikan peringatan. Tatkala mereka sudah mempunyai posisi yang memimpin di dalam masyarakat pluralnya, nah kalian jangan kemudian lupa daratan. Nah, setelah menjadi kepala perusahaan sehingga sangat sibuk menjadi pemimpin universitas, dekan di fakultas sangat sibuk, menjadi juragan di suatu BUMN menjadi sangat sibuk. Jangan lupa itu. Di sini yang ditekankan ya. Jadi harus tetap terikat kepemimpinannya itu dengan keimanan yang sudah dipunyai. Yang saya paling menurut saya sangat menjadi perhatian itu adalah yang ujungnya dari 136 tadi itu. Wa may yakfur billahi wa malaikati dan seterusnya itu. Jadi ada Ustadz mengatakan itu potensi bahwa semua yang beriman itu bisa saja kemudian dia meninggalkan keimanannya, meninggalkan tuntunan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah yang utuh, bukan perintah Allah yang ritual ya. Mungkin saja dia ritualnya tetap sholatnya, tapi kemudian meninggalkan perintah Allah yang tadi itu, bil qistinya itu. Bil qistia itu adalah suatu proses kepemimpinan, kebijakan itu. Jadi yang dilupakan itu bukan sholatnya, puasanya, mungkin Ramadan puasa itu Ustaz. Kalau ngaji mungkin ya kadang-kadang yang ngaji, bahkan mungkin membiayai pengajian itu. Membuat jamiah pengajian di mana gitu, mendatangkan ustadz. Nah, itu mungkin dilakukan. Tapi yang dilupakan mungkin ada masalah kebijakan sosialnya tidak lagi mengacu kepada Allah, tuntunan Allah tentang masalah kebijakan sosial politiknya di dalam kehidupan dia sebagai kepemimpinan itu. Dan ini tekanannya di sini, wa may yakfur billahi. Jadi yakfur billahi ini harus diwaspadai. Misalnya dia menjadi hakim, ternyata dia membuat kebijakan yang sangat bertentangan dengan Al-Quran. Menjadi direktur keuangan, dia melakukan pelanggaran terhadap masalah riba. Menjadi whatever lah, melakukan manipulasi. Di sini yang saya bilang harus menjadi kewaspadaan. Dan keimanan yang semula harus utuh, ternyata dia kafiri dengan dia meninggalkan tuntunan Allah di tingkat sosial politiknya, bukan di tingkat ritualnya. Saya kira ini kuncinya dan Allah mengancam itu di dalam berikutnya itu. Jadi
keimanan yang seperti itu yang summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa zdadu, terseret dia kepada kekufuran yang berkelanjutan sehingga akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa baik di dunia dan di akhirat itu. Saya kira ini yang fenomena yang sering terjadi, Ustaz. Kalau urusan ritual rasanya tidak banyak itu orang Islam yang setelah menjadi pemimpin, penguasa di dalam suatu kehidupan sosial, masih sholat dia, masih berjamaah dia di masjid. Bahkan mungkin sumbangannya juga banyak itu. Tapi kebijakan-kebijakannya, keputusan-keputusannya, itu yang dilanggar karena mengejar macam-macam. Saya kira ini hal yang menurut saya perlu ditekankan supaya kita jangan lupa bahwa yang namanya iman itu tidak ritualnya saja, tetapi sesuatu yang bersifat utuh, kafah, termasuk yang hablum minan nasnya. Bagaimana menurut Ustadz ini? Jadi memang begitu. Istilahnya kita ini di dalam berislam, di dalam ajaran Islam itu, sebagaimana contohnya Rasulullah Muhammad SAW sendiri, bagaimana Rasulullah itu bukan hanya diperintah oleh Allah bagaimana sholatnya bagus, bagaimana zikirnya bagus, tetapi Rasulullah juga diperintahkan untuk bagaimana ketika bermuamalah di dalam mungkin berbisnis, bagaimana ketika juga bersosialisasi dengan masyarakat. Termasuk juga bagaimana ketika Rasulullah itu memutuskan sebuah perkara di mana ada orang Yahudi, di mana orang Yahudi kaya, dan ada orang-orang munafik yang ketika itu lemah, sebagaimana dulu yang pernah sudah kita bahas gitu ya di ayat sebelumnya dulu itu. Gitu ya. Jadi memang begitulah kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya bagaimana hablum minallah, tetapi termasuk juga keputusan-keputusan memutuskan terhadap sebuah perkara-perkara yang terjadi pada saat itu. Nah, itulah memang makanya Allah memerintahkan kepada kita semuanya yang ada di dalam surah Al-Baqarah juga itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semuanya secara kafah, secara menyeluruh, bukan sebagian-sebagian, gitu ya. Bukan diambil yang menguntungkan bagi saya ini diambil, begitu yang merugikan akhirnya tidak diambil. Oleh karena itulah di sini Allah itu mengancam, gitu ya, dengan bahasanya yang Allah menggunakan dalam surat Al-Ma'un itu fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang dia itu sholat. Kenapa sudah sholat dia tetap dianggap sebagai orang yang celaka? Karena alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ketika turun ayat ini, ada yang berikan keterangan para sahabat itu ketika itu matur kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, gimana? Kita semuanya kadang-kadang sholat itu lupa rakaatnya, kadang sholat itu kita lupa tentang masalah rukuk sujudnya, kadang lupa tentang masalah membaca ayat-ayat Al-Qur'annya, sudah ayat berapa, kelanjutannya bagaimana. Lalu Rasul memberikan keterangan yang dimaksud sahun berarti dia adalah apa yang dibaca di dalam sholat itu ternyata tidak sama dengan perilakunya. Di dalam sholatnya dia mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Allah itu adalah yang terbesar. Ketika mau rukuk, Allahu Akbar, Allah itu terbesar. Tetapi begitu dia keluar dari sholat, keluar dari masjid, keluar dari sajadah, maka kebijakan dia ketika dia di pasar, Allah nggak dipakai lagi. Ketika untuk mengetuk palu di meja pengadilan, Allah sudah dipakai lagi, tidak dipakai lagi. Ketika di gedung DPR MPR, Allah sudah tidak disuarakan lagi. Nah, artinya Allah itu hanya ada berada di dalam masjid dan hanya ada di dalam sholat.
Nah, itulah makanya bagaimana kita semuanya melalui 135, 136, di mana saja kita berada, tentunya kita akan bisa istiqomah sebagaimana istiqomahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini tetap tergantung dari diri kita, sebagaimana suatu saat Umar bin Khattab pun juga demikian. Ketika menjabat sebagai seorang khalifah, ketika aku menjadi khalifah ini aku takut. Ketakutanku itu suatu saat ketika seandainya nanti aku menjabat sebagai seorang khalifah dan sementara ada keledai yang berjalan di suatu tempat dan terperosok, akhirnya aku ditanya oleh malaikat, kenapa kamu memimpin ketika itu tidak tahu ada jalan yang nggak layak untuk dilalui sehingga sampai ada keledai yang terperosok. Nah, artinya sebagai orang yang beriman itu betul-betul kebijakan-kebijakannya selama dia menjabat di mana saja dia berada senantiasa akan membuat kebijakan perilakunya itu senantiasa inilah rahmatan lil alamin. Ya, mungkin begitu Pak Fuad. Bisa dilanjutkan ya? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Nggih. Begitu Pak Eko, saya cukup sudah. Cukup. Iya. Terima kasih. Lanjut Pak Ustadz. Nah, sekarang kami lanjutkan untuk berikutnya lagi ya, ayat yang ke-138. Allah menjelaskan di sini di ayat yang ke-138. Basyiril munafikina 138 ya. Basyiril munafikina bi anna lahum adzaban alima. Kata-kata basyir ini fi'il amr. Sering muncul di antara kita ada istilah namanya bisyarah. Gitu ya. Bisyarah itu artinya sebenarnya penggembira, ben seneng, gitu ya. Sehingga kita yang sudah melakukan suatu perbuatan tertentu akhirnya dikasih bisyarah, penggembira. Berarti Allah memberikan penggembira apa di sini? Bergembiralah. Siapa? Al-munafikina, kepada orang-orang munafik. Loh, maksudnya apa? Orang yang justru dia itu melakukan suatu perbuatan yang jahat, dia kadang beriman, kadang kafir, kadang beriman, kadang kafir. Tadi dijelaskan di 137 itu, maka lam yakunillahu liyaghfira lahum. Maka bagi orang-orang yang seperti itu, dia betul-betul tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosanya, karena dosanya dosa besar luar biasa. Kalau jelas orang kafir, dia memusuhi Islam, kita bisa untuk menghalaunya, kita bisa menghadapinya. Jelas kalau dia membawa golok, kita membawa golok. Dia membawa batu, kita bisa membawa batu. Dia membawa sesuatu, kita juga membawa sesuatu. Itu jelas nampak. Nah, ini enggak. Basirul munafik. Kadang-kadang dia berada di kelompoknya sesama jamaah umat Islam, ngumpul, ngomong bareng, ngopi bareng, kan gitu istilahnya gitu ya, ngobrol ini bagaimana Islam itu begini. Loh, suatu saat dia berada di tempatnya orang-orang yang kafir dia, nah, gitu ya, kafir, nah, gitu ya. Nah, jadi bagaimana di tempatnya orang kafir itu, nah, gitu ya. Jadi dia ngomongnya malah justru gimana ini, nah, gitu ya. Orang Islam itu harus begini. Wah, justru mereka memihak kepada orang-orang kafir. Nah, itulah tadi yang dijelaskan di 137 yang Allah menjelaskan dengan basiril munafikina. Nah, ini ada di dalam tafsir Muyassar. Nah, ini ya, penjelasan yang sangat singkat di sini. Orang-orang yang mereka itu kufur, gitu ya. Mereka orang-orang yang kufur, innalladzina dakhalu fil iman. Mereka semuanya beriman. Summa raja'u anhu ilal kufri.
kemudian kembali kepada kekufuran. Summa adu ilal iman. Kemudian kembali lagi kepada iman, masuk masjid lagi. Summa raja'u ilal kufri marratan ukhra. Agama hanyalah dibuat mainan saja oleh dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fuad, mohon maaf. Oh, Mungkin nggih. agak- Ini Pak Tutu ini ya? Yang Nggih, bicara Pak ini? Tutut. Oh, Nggih, Pak Pak Tutu Tutut, nggih. 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 mohon maaf, mungkin agak menyimpang ini. Misalnya nih, ini saya contoh kasus saja langsung ya. Misalnya dalam menyiapkan kepemimpinan di koperasi, ini terlepas dari apakah koperasi itu menjalankan kegiatan ekonominya itu pas atau tidak pas, ya. Mungkin kalau tidak pas, ini pemimpin yang akan kita siapkan itu membenahi itu semua. Nah, apakah bisa dibenarkan? Misalnya nih, kita menyiapkan untuk ketua koperasi, kita siapkan kan yang bisa menjadi yang punya hak suara kan anggota. Nah, kita siapkan, kita kerahkan anggota-anggota, kita mencari pendukung untuk pemimpin yang kita siapkan. Kita cari dukungan-dukungan. Sampai nanti pada saat pemilihan ya kita siapkan segala sesuatunya sehingga kita upayakan yang kita dukung itu menjadi ketua. Nah, hal-hal seperti itu apakah itu bisa dibenarkan? Mohon mungkin Ustadz Fuad atau yang lain bisa menanggapi. Ya, mungkin Ustaz Sahrulnya belum nyambung, jadi sementara saya punya pendapat. Monggo silakan ditimbang, nggih. Jadi kuncinya itu di situ, Mas. Malah justru itu di dalam kehidupan sosial itu terjadi proses sunatullah. Sunatullahnya itu antara lain adalah bahwa kemampuan sosial, kekompakan sosial, kebersamaan sosial, itu bagian dari sunatullah. Itu yang sering dilupakan oleh orang Islam. Dan justru kekalahan orang Islam di dalam masalah kepemimpinan plural itu karena tidak melaksanakan sunatullah sosialnya. Bayangkan loh, orang Islam kemudian mendukung orang lain di dalam proses kepemimpinan. Itu saya bilang suatu kebodohan orang Islam yang dia tidak memahami bahwa Islam itu mendorong supaya Islam yang menjadi pemimpin. Dan ini adalah ironis ini. Jadi tetap saya bilang, ya wajib hukumnya untuk upaya supaya kekuatan Islam itu menjadi suatu kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan yang lain di dalam persaingan sosial. Orang mau pinter, ya harus belajar. Orang mau menjadi pemimpin, ya harus memenangkan kompetisi sosial. Di sini kuncinya, ya, bahkan saya ingin menyampaikan di dalam proses sampean memberikan gambaran koperasi itu, di situ harus dicegah sehingga di dalam proses pemilihan kepemimpinan itu tidak ada kecurangan yang diadakan oleh orang lain. Menghitung suaranya, menyuap dengan uang, memakai ancaman-ancaman. Itu yang harus dinetralisir oleh kekuatan Islam. Tidak boleh dibiarkan. Nah, itu persaingan yang menurut saya, persaingan yang diridhai oleh Allah. Orang Islam mempunyai kewajiban itu. Itu sunatullah, Mas. Itu sunatullah. Sunatullah sosial inilah yang orang Islam sangat lemah. Tujuannya mungkin ya,
mau ini, mau ini, mau ini, tapi dia tidak memprosesnya sesuai dengan sunatullah sosial. Bahkan dia terjebak kepada kondisi-kondisi yang sangat bertentangan dengan Islam. Dan ini kewajiban orang yang sadar, kewajiban orang Islam yang sadar untuk bisa memenangkan itu harus dengan proses kompetisi. Itu Allah yang di dalam Al-Quran berkali-kali ngomong tentang fastabikul khairat. Bersaing. Kalau kita lihat Al-Quran tentang fastabikul khairat, ya, berlombalah kamu. Berlomba itu artinya bersaing. Itu ada hanya dua ayat di dalam Al-Quran. Yaitu kalau saya tidak salah Al-Baqarah 147 dan 8, 147, 148, dan surat Al-Maidah itu 48 atau 47. Fastabiqul khairat itu kemudian diterjemahkan berlomba baca Al-Quran. Tidak. Mungkin itu masuk, tapi di dalam konteks ayat itu adalah persaingan sosial itu. Di dalam ayat Al-Quran itu yang namanya fastabiqul khairat itu persaingan sosial. Karena dimulai misalnya dalam Al-Baqarah itu al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan kemudian dikatakan walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap orang itu mempunyai visi. Maka bersainglah kamu. Baru fastabiqul khairat. Jadi kalau teman-teman di koperasi itu ingin pemimpinnya itu baik, yang nanti akan menegakkan keadilan, tidak dibawa lari itu uangnya, maka harus pemimpin yang bagus. Dan di dalam Al-Quran itu pemimpin yang harus dipilih itu orang yang berkualifikasi mukmin. Tidak hanya dia, ya saya KTP-nya Islam, enggak mas. Yang mempunyai visi keislaman. Yang mempunyai sholatnya sudah bagus. Ya, sosialnya sudah bagus. Visi-visinya Islamik. Itu mukmin. Itu diterangkan di dalam kemarin pengajian kita yang ketiga kalau nggak salah. Diterangkan itu dalam surat Al-Maidah 155 itu. Pengajian tentang kepemimpinan ini. Jadi kelemahan orang Islam umumnya tidak paham mengenai itu sunatullah sosial, dipikirnya dengan ritual semua selesai. Dengan doa semua selesai. Padahal jangan lupa tadi dibacakan oleh Ustadz Sa'roni surat Al-Ma'un. Orang sholat pun bisa masuk neraka itu. Dan itu sering kita baca itu. Nah, saya kira itu catatan saya. Mari hidup ini berorientasi kepada sunatullah. Sunatullah itu tidak hanya masalah sunatullah keghaiban, tapi sunatullah sosial. Dan sunatullah macam-macam. Ya, betul. Benar. Satu lagi ini memang waktunya sudah lewat ini. Ini monggo itu moderator yang menentukan itu. Agak dipercepat ya Pak, Dr. Tutut. Ini mana yang lebih tepat? Seorang yang calon pemimpin tersebut, kemudian dia minta dukungan, atau justru yang lebih tepat itu beberapa orang mencari sosok pemimpin, kemudian dia meminta dukungan kepada orang lain untuk memilih pemimpin tersebut, dibandingkan dengan yang pertama. Misalnya saya nih kepingin jadi ketua koperasi, kemudian ya memang saya niatnya untuk mempergi. Saya meminta dukungan terhadap orang-orang anggota itu, atau orang-orang di luar saya, beberapa orang kemudian memilih saya, dan dia mencari dukungan kepada orang lain untuk memilih saya. Mana kira-kira yang lebih tepat? Apa ini? Kira moderator apa Pak Fuad lagi yang diminta mengomentari?
Monggo Pak Fuad. Ya, pendapat saya loh ya, sekali lagi loh ya, pendapat saya. Di dalam Al-Quran itu ada dua cerita yang jelas sekali, ya, yaitu cerita tentang Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf. Ustaz Saroni sudah masuk belum? Enggak, sebentar saya. Nabi Yusuf itu minta. Karena kapasitas dia, jadikanlah aku sebagai Menteri Keuangan. Jadi saya bilang, itu bagian dari sesuatu yang di dalam Islam masih dibolehkan. Tapi ada hadis, yang hadis ini juga masih sering diperdebatkan. Ada orang itu kalau saya tidak salah terkait dengan sahabat Nabi, nanti mungkin Ustadz Sa'roni bisa menjelaskan siapa itu sahabat Nabinya itu. Saya lupa radaan. Meminta jabatan kepada Rasulullah untuk satu posisi tertentu. Padahal dia tidak mempunyai kualifikasi terhadap jabatan tersebut. Maka kemudian dikatakan oleh Rasulullah, kamu tidak layak untuk meminta jabatan itu. Dan yang sangat difokuskan ini adalah masalah ini. Bahwa orang Islam tidak boleh meminta jabatan. Padahal ada cerita lain di dalam hadis Nabi juga. Juga saya nanti mungkin Ustaz Sa'roni bisa mencarikan itu. Ada sahabat yang mengatakan, saya kok cocok untuk jabatan itu, dan udah dibenarkan. Jadi dalam proses sosial, Pak Tutu bisa berjalan keduanya. Bisa berjalan keduanya. Yang penting bahwa kualifikasi dia mukmin, dan di dalam kualifikasi mukmin itu ada kelayaan, keahlian yang di dalam Al-Quran juga dijelaskan. Jangan serahkan masalah itu kepada yang bukan ahlinya. Kemukminan dan kemampuan itu merupakan ukuran yang standar dalam kepemimpinan Islam, dalam proses kepemimpinan Islam. Sedangkan apakah itu inisiatif personal atau inisiatif kelompok orang Islam, saya bilang itu masih terkait dengan masalah-masalah yang katakanlah mubah, dibolehkan, yang dibolehkan. Ustaz Sa'roni sudah on, nggih? Belum, Ustaz. Belum juga. Oke. Saya kira itu catatan. Ini masuk ini. Saya kira itu catatan saya. Monggo Ustaz Sa'roni. Tadi sambil saya ditanya, ya, monggo silakan. Boleh menambahkan. Ya, Pak Hakim. Ya. Sebentar ya. Singkatnya Pak Hakim. Nggih, matur suwun, Pak. Di alam demokrasi, saya kira boleh itu. Jadi kita mengajukan diri jika memang kita memiliki kualifikasi, kompetensi untuk menduduki jabatan tertentu, maka kita boleh mengajukan. Juga cari dukungan dengan pertimbangan jangan sampai jabatan itu justru direbut oleh orang-orang kafir, misalnya orang musyrik, orang jahil, orang yang tidak memiliki kompetensi. Nah, jika kita dinilai oleh kelompok kita bisa amanat, saya kira jabatan itu boleh kita mengajukan. Tapi di dalam komunitas Muslim, maka saya kira perlu ada semacam majelis syuro ya, yang bisa menilai untuk kemudian mempertimbangkan siapa yang paling layak untuk menduduki posisi strategis jabatan tertentu. Dan itu Islam dalam hal tertentu ada kalanya melarang seseorang untuk minta jabatan, tapi dalam kondisi tertentu maka boleh saja. Jika ternyata jabatan itu justru akan diambil oleh orang lain non-muslim yang kita tahu mereka tentu tidak amanat jika dipegang oleh orang-orang beriman,
apalagi jika orang beriman itu memiliki kompetensi, kualifikasi, saya kira justru kita harus berebut tanpa menghalang segala cara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Gem. Pak, cukup ya? Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Kami kembali ke Ustaz Sahroni. Monggo Ustaz Sahroni, ini waktunya sudah Nggih, 10 lebih 14, Pak. Iya. Nggih, sebentar aja, mungkin 1 menit aja, nggih. Maaf tadi kebetulan listriknya lagi ini mati tadi. Nggih. Jadi berkaitan dengan masalah jabatan, memang suatu saat ada sahabat Rasulullah SAW Abu Dzar Al-Ghifari ketika itu minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah berikanlah saya jabatan ini. Apa kata Rasulullah? Jangan kamu pegang jabatan itu. Kamu akan menjadi orang yang menyesal dan kamu akan menjadi orang yang merugi di akhirat. Nah, sehingga dalam hadis Muslim juga diberikan ada sahih di sini ya. Dalam bunyinya adalah innakum satahrisuna alal imar. Sesungguhnya kalian semuanya itu memang banyak kalian semuanya itu kepingin menghendaki untuk jadi pimpinan jabatan. Lalu kalau kamu menginginkan seperti itu, ini menggunakan lafaz artinya hirs. Hirs itu artinya sangat-sangat ingin. Maka kalau orang yang sangat-sangat ingin tadi, wasatasiru nadamatan, maka kamu akan menjadi orang-orang yang penyesalan, wahasratan yaumal qiyamah, dan kamu akan menjadi orang yang merugi pada hari kiamat. Ini Rasulullah memberikan peringatan satahrisuna. Hirsun itu amat sangat ingin. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Fuad atau tadi sama Ustadz Abdul Hakim tadi kan orang ini tidak mempunyai ketamaan gitu ya. Nah, lanjutnya dalam hadis yang sahih lain dijelaskan bahwa ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, kamu jangan meminta sebuah jabatan. Akhirnya Rasulullah memberikan keterangan, fa innaka un'ituka, maka jika kamu diberi jabatan tersebut dan kamu tidak memintanya, u'inta 'alaiha, kamu akan ditolong oleh Allah, kamu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memikul jabatan tersebut. Wa in u'titaha, tetapi kalau kamu meminta jabatan tersebut dan kemudian kamu berkeinginan untuk menduduki jabatan tersebut dan kamu mendapatkannya, maka wukil ta'ilaiha, kamu akan bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, hadis yang sahih, lan aula nastakmil, kami sekali-kali tidak akan untuk memperkerjakan, menempatkan posisi orang tertentu ala amalina, atas perbuatan pekerjaan perusahaan maupun jabatan-jabatan tertentu yang ada pada diri kami, man aradahu, orang-orang yang menginginkannya. Sehingga dari hadis-hadis inilah memang orang-orang yang dia mempunyai keinginan untuk menjabat itu perlu hatinya itu yang memang betul-betul harus dibersihkan dahulu. Selama hatinya masih menginginkan dunia, hatinya masih menginginkan sebuah kursi, pasti dia nanti bukan untuk li'ila'i kalimatillah, bukan untuk meninggikan kalimat Allah, pasti yang diinginkan adalah, kalau yang umum saat sekarang ini, kalau kepingin jabatan kursi DPR MPR, tentunya yang rahasia umum itu yang kerjaan yang paling pertama kali dilakukan adalah nanti mengembalikan uang selama ini yang dia habiskan. Saya habis 10 miliar, setidak-tidaknya 10 miliar itu yang akan nanti harus kembali dahulu. Karena saya sudah menjual 2 rumah, 1 perusahaan, harus uang itu kembali. Ya, itulah nanti keamanahannya akhirnya tidak. Itulah beberapa hadis mungkin berkaitan dengan masalah jabatan yang diinginkan oleh seseorang. Ya, saya kira mungkin itu dulu. Terima kasih. Sudah jam 10 lebih 18. Baik, terima kasih Ustaz Sahroni, Ustaz Fuad, dan kawan-kawan semua. Ngaji Islam politik dari ke-8 pada pagi hari ini sudah lewat tentunya 18 menit. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi di ngaji online Islam politik dari ke-9 bulan depan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.